Oke, saudara kelompok 1 bisa sambil dipersiapkan. Materinya sudah masuk, Dan? Sudah. Oke. Kelompok 1 dipersilakan. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan apa itu hakikat penelitian tindakan kelas. Dani, suaranya agak dikasihkan, Dani. Dan headsetmu dan. Jadi di sini saya untuk kelompok 1 atas nama Ardianus Burhan, Petrus Canisius Daung, Muhammad Rizky Ramadhani, Petrus Ari Legiu, Yofi Christian, Sahril, dan Yeriko Teres Milang. Untuk pengertian materi kami akan dibacakan oleh saudara Ryan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Baik, pada di sini ya ada pengertian dari hakikat penelitian tindakan kelas. Pertama-tama dulu saya ingin menyampaikan apa itu hakikat. Hakikat itu pada intinya adalah dasar atau inti yang bertujuan untuk itu yang mengenai tindakan kelas. Langsung aja pengertiannya. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian dari, oleh, dan untuk guru dengan tujuan untuk meningkatkan keprofesionalis guru. PTK dapat pula diartikan sebagai penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan yang tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas. Next slide selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian tindakan kelas. Suatu bentuk penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan oleh peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktik sosial. Intervensi dalam dunia nyata serta pemeriksaan terhadap pengaruh yang ditimbulkan dari intervensi tersebut. Penerapan berbagai fakta yang ditemukan untuk memecahkan masalah dalam situasi sosial untuk meningkatkan kualitas tindakan yang dilakukan dengan melibatkan kolaborasi dan kerjasama para peneliti dalam praktisi. Oke, slide selanjutnya. Penelitian tindakan kelas. Penelitian yang mengangkat masalah-masalah aktual yang dilakukan oleh para guru yang merupakan pencermatan kegiatan belajar yang merupakan tindakan untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi yang nyata. Oke, akan saya lanjutkan untuk penjelasan materi kami. Jadi jenis-jenis PTK ya. 1, penelitian tindakan kelas diagnostik. PTK diagnostik ialah penelitian yang dirancang dengan penuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini peneliti mendiagnosa dan mendalami situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Sebagai contohnya ialah apabila peneliti
berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, konflik yang dilakukan antara siswa yang terdapat di suatu sekolah atau kelas. 2. Penelitian tindakan kelas. Kelas ini ya, bukan lelas. Kelas partisipan. PTK partisipan ialah apabila orang yang akan melaksanakan penelitian terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa penyusunan laporan. Dengan demikian, sejak penelitian sorry ada orang nelpon tadi. Jadi saya akan lanjuti. Penelitian senantiasa terlibat. Selanjutnya penelitian memantau, mencatat dan mengumpulkan data, lalu menganalisa data serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitiannya. Oke, untuk slide selanjutnya dilanjutkan kepada saudara saudara Rizky, Muhammad Rizky. Baik. Tiga, penelitian tindakan kelas empiris. Penelitian dilakukan dengan cara merencanakan, mencatat pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan dari luas arena kelas. Jadi dalam penelitian jenis ini, peneliti harus berkolaborasi dengan guru yang melaksanakan tindakan di kelas. 4. Penelitian tindakan kelas eksperimental Chen 1990. Penelitian tindakan kelas eksperimental diselenggarakan dengan penelitian guru, berupaya menerapkan berbagai macam pendekatan model, metode atau strategi pembelajaran secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Di dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Slide selanjutnya. Instruksional. Karakteristik PTK. 1. Inquiry reflektif penelitian tindakan kelas. Berasal dari permasalahan pembelajaran real yang sehari-hari dihadapi guru peserta didik. 2. Kolaboratif penelitian tindakan kelas. Merupakan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mewujudkan perbaikan pembelajaran yang diinginkan. 3. Reflektif penelitian tindakan kelas. Memiliki ciri khusus yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan dengan menekankan proses refleksi terhadap proses dan hasil penelitian. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh Petrus Canisius Daum. Ya, terima kasih. Tujuan PTK untuk memecahkan masalah nyata yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru untuk membutuhkan budaya akademi di kalangan guru sebagai alat training of warfare yang dilengkapi guru dengan keterampilan dan metode baru dalam mengajar sebagai alat bagi guru untuk lebih inovatif dalam
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui perbaikan praktik pembelajaran di kelas, meningkatkan sifat profesional pendidikan dan tenaga kependidikan, meningkatkan efisiensi pengolahan pendidikan melalui perbaikan proses pembelajaran. Lanjut. Fungsi PTK mendiagnosis masalah-masalah pembelajaran yang timbul di kelas, memecahkan masalah-masalah khusus pembelajaran yang dihadapi oleh guru dan peserta didik di kelas, meningkatkan dan memperbaiki kenyataan keadaan dan situasi dalam pembelajaran, melakukan uji coba hal-hal baru dalam pembelajaran atau hasil-hasil inovasi pembelajaran, memantapkan pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru agar praktik pembelajaran berkualitas. Ya, lanjut lagi. Manfaat PTK bagi guru. PTK dapat memanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelolanya. B. Dapat mengembangkan profesionalitas guru karena yang dikelolanya. C. Membuat guru lebih percaya diri karena mampu mengenali kelemahan dan kelebihan dalam mengajar. D. Memberi kesempatan untuk peran aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Manfaat PTK bagi siswa. Memperbaiki belajar siswa sehingga hasil belajar siswa diharapkan akan meningkat. Menjadi model bagi siswa bahwa guru memberikan perhatian khusus terhadap hasil belajar siswa. PTK bagi sekolah. Sekolah akan mengalami perbaruan, perbaikan dan yang lebih pesat karena mampu menanggulangi berbagai masalah belajar siswa. Perbaikan kesalahan konsep sebagai strategi teknik pembelajaran dapat dihasilkan sekolah dan evaluasi memperluaskan sekolah lain. Sekolah memiliki guru yang berpotensi dan berprofesional dalam mengelola kelas. Iklim pendidikan di sekolah lebih konduktif. Meningkatkan peserta sekolah dengan melihat perbaikan proses dan hasil belajar siswa. Dilanjutkan oleh Yurika Teles Milang. Oke. Udah. Manfaat PTK bagi sekolah. Sekolah akan mengalami perubahan atau perbaikan yang lebih pesat karena mampu menanggulangi berbagai masalah belajar siswa, perbaikan kesalahan konsep, dan lain-lain. Berbagai strategi atau teknik pembelajaran dapat dihasilkan sekolah dan disebarluaskan ke sekolah lain. Sekolah memiliki guru yang berpotensi dan profesional dalam mengolah kelas.
iklim pendidikan di sekolah lebih kondusif, peningkatan prestasi sekolah dengan melihat perbaikan proses dalam hasil belajar siswa. Selanjutnya. Silakan Dani untuk membuka sesi tanya jawab. Oke, saudara-saudara, apabila ada yang ingin ditanya, ya jangan susah-susah. Ya, dipersilakan yang ingin mau nanya. Ya, saya mau nanya, moderator. Ya, apa? Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Ruslan Maulana. Saya dari kelompok 3. Ingin bertanya, dari materi tadi saya sudah paham bahwa PTK adalah segala upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu kualitas pendidikan di sekolah. Nah, yang saya tanyakan adalah, apakah ada perbedaan karakteristik PTK dan non-PTK dalam hal motivasi, terus kebenaran data dan diagnosis masalahnya? Apakah ada perbedaan? Itu aja mungkin pertanyaannya. Kurang jelas atau saya ulangi? Coba diulangi pelan-pelan, Mas. Mas Oke, Ruslan. apakah ada perbedaan karakteristik? Iya. Antara Apakah ada PTK perbedaan dan non-PTK dalam hal motivasi, diagnosis masalah, dan kebenaran datanya? Mungkin sambil yang lain kalau ada yang mau bertanya silakan. Sambil kelompok 1 mencari jawaban dari Saudara Ruslan, saya mau nanggapin juga buat PPT, dan pokoknya dari kelompok 1 hari ini presentasi ya. Untuk PPT-nya mungkin kedepannya harus diperiksa lagi satu. Jadi tadi beberapa ada yang typo, terus ada kata-kata yang kurang, dan juga masih ada teman terus juga cara bacanya kurang lancar juga, mungkin diperbaikin karena sudah semakin jauh, ini sudah semester 5, jadi harus diperlancar juga buat pokoknya secara kalau buat di PPT ya sudah lumayan lah, kalau juga pasti bisa diterima. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih Kating atas kritikannya. Semoga besok biar lebih bagus lagi bikinan PPT dan cara membacanya. Masih boleh mau nanya kah? Ryan, kamu catat Ryan. Yang nanya itu dicatat. Tadi Ruslan kecepatan juga itu. Aku mau nanya. Aduh, masa orang siap bersuara kompon. Halo, tes. Ya, Yubel sebentar. Ryan bisa dicatat dulu pertanyaan Yubel, nanti pertanyaan Ruslan dicatat ulang. Yubel bisa tanya. Oke, saya. Kenapa lagi nelpon? Halo, saya Yubel dari kelompok 4. Tadi kan katanya kan di sekolah PTK manfaatnya buat sekolah kan, salah satunya kan sekolah akan mengalami perubahan atau perbaikan yang lebih pesat kan. Nah, itu contohnya apa saja?
Ulang lagi Yubel, bisa dipelan-pelan dikit. Pelan-pelan ya. Nah, tadi kan katanya kan PTK kan dapat Anjir. tadi kan katanya kan PTK kan dapat mengalami perubahan atau perbaikan yang lebih pesat buat sekolah, ya kan? Itu contohnya apa aja? Contoh perubahannya. Ulang kah? Mungkin agak cepat karena durasinya sisa 10 menit. Mungkin bisa dijawab singkat atau nanti kita simpan pertanyaannya buat dijawab sama bapaknya nanti. Dani, mikrofonmu on kan dulu Dani. Ya belum on. Untuk Mas Ruslan tunggu sebentar Mas ya. Mas Yubel coba diulangi Mas. Kan tadi kan PTK Iya. itu kan PTK. sekolah kan manfaatnya buat sekolah kan untuk salah satunya kan mengalami perubahan atau perbaikan yang lebih pesat, ya kan? Ya betul. Nah, contohnya itu Nah, apa terus? aja? Contoh perubahannya yang kelihatan. Ya, Ya. itu aja. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya atau memang sudah cukup? Kalau memang sudah cukup, mungkin pertanyaannya kita simpan buat minggu depan karena bapaknya tidak ada juga. Jadi kalau memang kelompok satu udah bisa jawab, jadi nanti pertanyaan dilempar ke bapaknya saja. Oke. Mas Yubel, biar saya jawab ya pertanyaan Mas Yubel. Jadi untuk PTK sendiri itu adalah penelitian praktis yang dimaksudkan dengan memperbaiki. Nah, justru apa-apa untuk apa yang seperti kata untuk memperbaiki ya itu pasti akan memperbagus dan untuk memperpraktisi seperti itu Mas Yubel. Agak-agak nyambung sedikit kan? Ya, nyambung. Soalnya ya nyambung sedikit ya. Soalnya belum ada saya pelajari ini materinya ini mendadak. Oke, mantap. Oke, baik. Saya akan coba menjelaskan sedikit dari pertanyaan dari Bang Ruslan tadi. Pertanyaan tadi perbedaan karakteristik PTK dan non-PTK. Sedikit saya jelaskan, kalau PTK itu adalah berarti dilakukan oleh guru, sedangkan non-PTK itu bisa misalnya orang di luar guru. Mungkin teman-teman kelompok yang lain bisa menanggapi, menambah atau apa dari jawaban saya. Oke. Mengingat waktu semakin tipis, mungkin Dani untuk diingat ada masih satu pertanyaan yang belum selesai dari Ruslan. Jadi minggu depan bisa ditanyakan ke bapaknya. Untuk pertanyaan Yubel tadi sudah dijawab, jadi ya kita masuk ke minggu depan lagi untuk pertanyaan dari Ruslan nanti. Bisa dibaca langsung untuk kesimpulannya ya Dan? Oke, siap.
Silakan. PTK adalah sebuah bentuk kegiatan refleksi diri yang dilakukan oleh para pelaku pendidikan dalam suatu situasi pendidikan untuk memperbaiki rasionalitas dan keadilan tentang dalam kurung A tutup kurung praktik kependidikan mereka dalam kurung B tutup kurung pemahaman mereka tentang praktik-praktik tersebut dalam kurung C tutup kurung situasi di mana praktik-praktik tersebut dilaksanakan. Itu untuk kesimpulannya. Apabila presentasi saya kurang dan pertanyaan yang belum bisa dijawab, belum kami jawab, mohon maaf. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 atas materinya hari ini. Mungkin karena masih ada satu pertanyaan yang belum selesai, nanti di minggu depan akan dijawab Bapaknya. Oke, terima kasih waktunya teman-teman. Waalaikumsalam. Semangat semuanya untuk kawan-kawan. Ya. Tetap jaga kesehatan, Bentar lagi. jaga kondisi. Sampai berjumpa di mata kuliah selanjutnya. Saya selaku host akan saya tutup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman.